Pikiran mempengaruhi hasil. Berpikir, konsentrasi, perasaan, sikap, hasil, positif, negatif. Pikiran mempengaruhi akal dan membuatnya berkonsentrasi pada suatu makna. Otak kemudian membuka file-file yang serupa dengan makna tersebut dan mempengaruhi perasaan Anda. Ada perasaan yang menyala-nyala dan ada yang tenang sesuai dengan pikiran yang ada. Perasaan adalah bahan bakar bagi sikap yang digunakan orang dalam menggerakkan tubuh, mengekspresikan wajah, dan berbicara. Semua itu mendatangkan hasil yang ingin diwujudkan ketika itu. Otak akan mengambil hasil itu dan menyimpannya dalam file khusus dalam memori. Dengan begitu, pikiran semakin kuat dan dalam. Begitulah mata rantai yang terus berputar. Pikiran, konsentrasi, perasaan, sikap, dan hasil. Jika seseorang menilai hasil yang didapat tidak membantunya untuk maju dalam kehidupan, tapi justru membuat beban psikologis dan material, dan ia ingin menggapai hasil lain yang positif, maka yang pertama harus ia lakukan adalah mengubah akar pikiran dalam dirinya. Pikiran memiliki kekuatan yang mampu membuat seorang murid semangat. Ia akan giat belajar hingga begadang sampai berhasil menggapai prestasi. Pikiran juga memiliki kekuatan sebaliknya, membuat seorang murid tidak suka pada pelajaran dan guru. Ia tidak punya semangat meraih prestasi hingga mendapat nilai rendah dan tidak naik kelas. Banyak cerita dalam dunia pendidikan dan semua berakar pada pikiran. Dalam kehidupan rumah tangga, satu pikiran negatif bisa menyebabkan perceraian. Sebaliknya, pikiran positif bisa membuat sepasang suami istri berbahagia. Pikiran bisa membuat seorang ibu piawai dalam mendidik anak atau membuatnya fokus pada hal-hal negatif hingga sikapnya berlebihan dan memperburuk keadaan. Semua pekerjaan dan profesi pasti dipengaruhi oleh pikiran para pelakunya. Sebesar apapun kekayaan dan seluas apapun relasi seseorang, kebahagiaan dan kesengsaraannya tetap ditentukan oleh pikirannya. Mungkin kita pernah melihat orang menderita gangguan jiwa karena masa lalu. Ia tidak bisa bergerak kecuali dengan menelan obat. Ia selalu meminta dokter memberinya obat dengan dosis yang lebih tinggi karena obat yang biasa ditelan tidak lagi berpengaruh. Ia sering mengeluh bahwa para dokter itu tidak mampu mengobatinya. Karena itu, ia mencari sesuatu atau orang lain yang bisa membantunya. Namun, ia tidak melakukan hal paling penting yang dapat mengeluarkannya dari penderitaan itu. Dengan bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri, mengubah rutinitasnya, belajar dari pengalaman masa lalu, merencanakan cita-cita, dan mulai berusaha mewujudkannya. Dengan begitu, ia pasti merasakan kepuasan batin dan menemukan kembali jati dirinya. Semua itu bisa terjadi dengan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Peribahasa Cina mengatakan, jika Anda melakukan sesuatu yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Aksi melahirkan reaksi sejenis. Filsuf Yunani Socrates menyebutnya hukum sebab akibat. Benih yang Anda semai akan memberikan hasil yang sejenis dengannya. Jika menanam benih apel, Anda akan mendapatkan apel. Jika menyemai benih anggur, Anda akan mendapatkan anggur. Begitu pula dengan pikiran. Jika Anda menyemai pikiran negatif, hasil yang Anda peroleh adalah hasil yang negatif. Jika Anda tanam benih-benih cinta dan toleransi, maka hasil yang Anda dapat sama dengan benih yang Anda tanam. Pikiran apapun yang Anda masukkan ke akal akan berubah menjadi perhatian, perasaan, sikap, dan hasil yang serupa. Anda akan terus mendapatkan hasil yang sama selama Anda tidak mengubah akarnya, yaitu pikiran. Plato berkata, ubah pikiran Anda, niscaya kehidupan Anda berubah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.